Halo guys, ketemu lagi sama gue Rizky dari JP Works. Hari ini gue mau bahas apa ya? Oh ya, gue mau bahas tentang body RC drift untuk pemula. Sebenarnya sih ini bukan hanya untuk pemula sih, masih banyak juga yang udah bisa main, even yang pro aja masih pakai body ini. Cuman sebelum kita masuk ke segmen body RC drift untuk pemula, kita lihat dulu yang satu ini mau lewat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen sama share kalau memang video ini berguna, dan buat lu dan teman-teman lo bisa lu share ke sosial media lo. Sama jangan lupa klik tanda belnya supaya lu jadi orang pertama yang tahu pada saat gua upload video baru. Oke, di video yang lalu, mungkin beberapa video sebelum ini ya, gue udah sempat pernah bahas tentang kit RC Drift untuk pemula. Itu lebih kepada dari pricingnya. Kit itu bisa dipakai sampai dengan lu udah bisa main, even untuk ikut lomba pun itu udah bisa dengan kit itu. Nah, kali ini gue itu mau bahas lebih kepada bodinya. Bodinya apa sih yang cocok nih buat dipakai sama pemain RC Drift pemula. Itu karena kalau kita salah pilih body itu akibatnya lumayan fatal, karena body itu masing-masing pada punya karakternya masing-masing. Itu kayak misalnya ada beberapa body yang memang terkenal anteng, ada beberapa body yang memang terkenal agresif. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang body-body yang terkenal anteng. Tuh. Dan seperti kita tahu, yang namanya bermain RC Drift itu perlu latihan yang konsisten. Tapi selain latihan, kita juga perlu setup kit yang benar. Maksudnya setup kit yang benar gimana sih? Setup kit yang benar itu adalah setup kit yang memang mudah untuk dimainin gitu. Jadi nggak gampang melintir, dia nggak semuanya benar gitu, steeringnya benar, kaki-kakinya benar, terus setup dari gearboxnya benar, setup dari ESC-nya juga benar. Kenapa? Karena kalau misalnya itu semuanya ada yang salah, otomatis kita akan susah untuk latihan juga, untuk dimainin juga susah, boro-boro untuk latihan gitu. Jadi kalau misalnya memang setup kitnya benar, terus kita milihnya juga body yang benar, latihannya pasti lebih gampang tuh. Walaupun tetap kita masih perlu latihan tuh. Begitupun soal body, kita juga kan kayak tadi gue bilang, kita harus tahu karakter-karakter yang kita pilih nih, karakter bodinya. Nah, terus kalau saran gue apa sih body yang cocok nih buat pemula gitu kan? Sebenarnya sih bukan pemula aja ya, tapi memang body ini juga banyak dipakai sama orang-orang yang juga sudah hitungannya udah pro. Itu banyak yang masih pakai body ini karena memang body ini terkenal anteng. Nah, itu ada dua pilihan nih bodinya nih. Dua pilihan itu, yang pilihan pertama adalah body JZX 100 dari Yokomo, atau body JZX 100 dari Pitstop, karena bentuk bodinya sama sebenarnya. Nah, kayak apa sih bentuk bodinya? Bentuk bodinya seperti ini. Nih, ini body JZX 100. Body ini memang body 4 pintu, istilahnya body mobil 4 pintu, cuman body ini tuh enak banget untuk dimainin. Kenapa sih dia enak banget dimainin? Karena depannya nggak terlalu panjang, dan belakangnya juga nggak terlalu panjang. Dan dia memang model bodinya kan dipotong seperti ini nih. Jadi belakangnya juga nggak terlalu gampang untuk bisa mentok di curb atau mentok di pembatas. Tuh, dan pastiin aja pada saat kita masang wingnya, itu coba diukur juga jangan terlalu keluar daripada belakang gitu. Nah, ini ada videonya nih, gue main pakai body ini. Nah, yang kedua itu ada body apa lagi sih? Satu lagi adalah body keluaran Yokomo. Bodinya adalah 180 SX tim Toyo.
Kenapa tim Toyo? Karena ini ada dua jenis body nih untuk yang 180 SX. Pilih yang tim Toyo. Kenapa? Karena body ini terkenal sangat anteng dan stabil dia. Nggak gampang melintir, nggak nggak banyak terlalu over lah dia. Dia gerak-geriknya tuh bisa kita baca, kita bisa tahu dia gerak-geriknya mau kemana gitu. Tapi balik lagi, setup kitnya mesti benar juga. Karena kalau misalnya setup kitnya nggak benar, mau kita pakai body apapun, pasti susah untuk dimainin. Nah, berikut ini juga ada videonya nih, pada saat gue main pakai body ini. Itu cuman ini videonya video lama, waktu itu kebetulan masih di karpet. Tapi gue cobain di lantai, karakter bodinya masih sama. Masih seperti itu, nggak ada beda lah. Istilahnya masih tetap anteng dan stabil. Oke, terus pasti pada nanya kan, kenapa sih gue ngasih opsinya kok cuma dua body ini? Karena dua body ini JZX 100 maupun 180 SX tim Toyo itu memiliki karakter yang anteng dan stabil. Seperti gue bilang tadi berkali-kali di sebelum ini, karakternya tuh anteng dan stabil sehingga kita jadi lebih mudah gitu untuk bisa main, untuk latihan itu jadi lebih mudah. Dan yang gue takutin gini, pada saat kita salah memilih, mau itu memilih body, mau itu salah memilih setup, mainnya nggak lama nanti karena susah nih, nggak bisa akhirnya pensiun. Sedangkan RC Drift itu perlu komunitas itu harus dikembangin, karena kalau misalnya nggak ada komunitasnya tidak berkembang atau menyusut, malahan terus nggak ada yang main lagi dong. Terus jadi gue nggak punya teman main lagi nanti. Itu sih. Intinya gue pengen ngembangin komunitas RC Drift ini supaya menjadi tambah besar, yang main tambah banyak. Karena drifting itu fun kok. Itu bisa jadi kalau memang kita udah bekerja apa segala macam, itu bisa menjadi salah satu opsi untuk stress relief. Atau misalnya kalau pulang kerja macet, udah deh, bisa mampir dulu untuk main itu kan sampai dengan macetnya selesai gitu. Nah, setelah memang kita udah memilih body ini dan kit di setting dengan benar, kita akan lebih cepat untuk bisa bermain RC Drift. Itu nih, kayak gue akan kasih lihat video pada saat gue battle atau pada saat gue main lah dengan body ini. Oke guys, mungkin itu aja ya yang bisa gue share untuk saat ini mengenai body RC Drift untuk pemula. Dan semoga video ini bisa membantu istilahnya para pemain RC Drift yang baru-baru mulai main atau baru mau main, itu untuk bisa memilih body yang tepat supaya latihan dan bermainnya tambah seru dan tambah menyenangkan dan cepat bisa bermain dan bisa cepat menjadi jago dan bisa ikut lomba. Oke guys, mungkin itu aja video dari gua. Dan apabila ada saran, masukan, komen, itu silahkan atau even pertanyaan, itu bisa tulis di kolom komentar dan akan segera gua respon. And thank you for watching, and sampai ketemu di video gua berikutnya.